Oke, jadi selamat malam dan selamat datang ke kelas belajar doktrin Alkitabiah di tahun ini yang perdana, dan kita akan sama-sama mempelajari tentang dasar-dasar iman Kristen. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa, kami bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan di malam ini bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan Tuhan, di malam ini kami datang kepadamu untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon agar kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati pikiran kami. Sekiranya kami Tuhan boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, dan sehingga kami pun bisa Engkau pakai untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang juga bisa melayani Engkau. Kami serahkan waktu pembelajaran firman-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius. Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3, mari kita baca ayat 16. 2 Timotius pasal 3, kita baca ayat 16 dan 17. Timotius 3 ayat 16 dan 17, mari kita baca bersama-sama. 3 ayat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, itulah mengapa kita ada kelas bedah belajar doktrin Alkitabiah. Karena kita mau mengambil apa yang Tuhan berikan ini sebagai sesuatu yang serius, yaitu firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan adalah dinafaskan, diberikan oleh Allah. Setiap katanya Tuhan berikan kepada kita, dan itu sangat bermanfaat. Dan manfaatnya adalah untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Adalah sangat penting untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kita mulai dengan belajar dasar-dasar iman Kristen, dasar-dasar dari apa yang kita percaya. Dan saya rasa baik kita mulai dengan satu pendahuluan mengenai kelas kita ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di ibadah juga, bahwa mulai saat ini bedah akan lebih serius, dalam artian kita bisa mengikuti kuis dan tes supaya kita bisa mendapatkan sertifikat dari gereja. Dan bagi kita yang memiliki kerinduan suatu hari kita mau melayani Tuhan dalam gereja, baik sebagai majelis atau melayani dalam sekolah minggu, pelayanan-pelayanan lainnya, maka sertifikat ini bisa menjadi satu acuan untuk melihat dan menilai apakah seseorang itu layak untuk melayani Tuhan dalam konteks yang lebih besar sebagai pemimpin atau sebagai guru di dalam gereja. Dan oleh karena itu ada standarnya kita mau buat, walaupun tidak tinggi, tidak terlalu sulit, yaitu kita usahakan hadir minimal 80% dari keseluruhan kelas yang ada, karena mungkin kita bisa absen oleh karena hal-hal tertentu yang lebih penting, yang lebih urgent. Kemudian ketika ada kuis dan juga tes, kita usahakan nilai kita 70% ke atas. Dengan demikian kita bisa mendapatkan sertifikat dari gereja. Dan nanti pengurus coba pikirkan juga apakah selain sertifikat ada gift atau pemberian-pemberian tertentu. Oke, itu nanti. Tapi yang pasti kita akan berikan sertifikat ini untuk mendorong kita untuk lebih serius dalam belajar firman Tuhan. Dan saya berharap bukan hanya kita belajar firman Tuhan untuk hal-hal ini, tapi lebih pengetahuan kita akan firman Tuhan bertambah. Kita semakin mengenal Tuhan,
mengenal diri kita sendiri sesuai dengan perspektifnya Tuhan, dan juga mengerti tentang bagaimana melayani Tuhan. Karena semakin orang mengerti doktrin, semakin dia mengerti Tuhan, dia akan semakin tahu bagaimana dia seharusnya beribadah, bersekutu, dan melayani Tuhan. Nah, bagi kita yang mengikuti melalui Zoom juga bisa mengikuti kuis dan tes via Zoom. Jadi tes akan kita adakan setiap minggu. Mulai minggu depan saya akan berikan pertanyaannya juga melalui Zoom, dan kita bisa jawab di kolom chat di Zoom. Oke, nanti bagaimana teknisnya minggu depan ketika kita laksanakan baru kita ini. Jadi boleh yang ikut Zoom juga boleh ikut, tapi yang ada di Batam, khususnya Jemaat GAPI Getsemani, saya berharap bisa datang langsung ke gereja, tatap muka. Saya rasa itu jauh lebih baik. Dan bagi kita yang ada di Zoom juga, saya anjurkan untuk membuka videonya supaya saya juga bisa lihat. Jangan hanya lihat saya, tapi saya juga bisa lihat. Karena saya juga bisa lihat kita dengar atau kita tidur, ya kan? Kalau di gereja saya bisa lihat, kalau di Zoom saya tidak bisa lihat. Jadi mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan lebih serius. Jadi yang ada di gereja pasti sudah ambil tadi bahan yang saya buat. Oke, bahan ini yang saya terjemahkan dari bukunya yang ditulis oleh pendeta Dr. Jeffrey Hu, yang berjudul The Fundamental of the Christian Faith, atau dasar-dasar iman Kristen. Ini kami terjemahkan beberapa tahun yang lalu. Saya bersama dengan dua teman, dan salah satunya sudah menjadi istri saya tentu, Murniwati sama Ibu Mega yang saat ini melayani di GAPI Batam. Lalu kemudian saya edit sedikit karena ada hal-hal tertentu, dan ini masih belum sempurna, namun saya rasa sudah bisa kita gunakan sebagai bahan. Bagi kita yang ada di Zoom, saya percaya kita sudah juga terima melalui WhatsApp gereja ataupun WhatsApp pribadi. Bagi yang belum dapat, boleh WA saya secara pribadi supaya saya kirimkan dalam bentuk PDF. Ini masih sebagian dari begitu banyak halaman yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya rasa ini cukup untuk kita pelajari di malam hari ini. Oke, jadi bahan-bahan ini akan saya berikan setiap minggu, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Oke, jadi itu yang perlu kita perhatikan mengenai studi kita ini dalam kelas bedah mulai dari malam hari ini. Oke, langsung kita mulai saja dengan kita melihat sama-sama bahan yang tadi saya sudah berikan, dan sambil kita pelajari bersama-sama mengenai doktrin-doktrin dasar di dalam iman Kristen. Apa-apa saja yang sebenarnya kita percaya. Oke, nah dalam buku ini, dalam bahan-bahan ini yang akan kita pelajari, kita akan melihat apa kata Alkitab mengenai ajaran-ajaran yang kita percaya, dan juga kita akan membaca beberapa kutipan dari pengakuan iman Westminster dan juga katekismus besar dan singkat dari Westminster. Nah, katekismus ini dan pengakuan iman ini ada yang dibuat oleh Gereja Reform. Oke, Gereja Reform dalam sejarah gereja membuat katekismus ini sebagai, bisa dikatakan, pernyataan iman. Oke, pengakuan iman dan katekismus. Dan ini yang kita subscribe atau yang kita pakai di dalam menyatakan iman atau doktrin yang kita percaya dalam gereja Alkitab Presbyterian. Kita selalu ingat, GAPI adalah Gereja Alkitab Presbyterian Protestan Indonesia. Dan Alkitab Presbyterian adalah satu gerakan dalam gereja reformasi. Oke, gereja reform. Jadi gereja reform itu bukan hanya GRII, Gereja Reform Injil Indonesia, tapi GAPI juga adalah gereja reform. Oke. Dan nanti kita juga akan temukan ada perbedaan antara reform seperti GRII dengan reform seperti gereja kita. Dalam hal, kalau kita melihat tadi di halaman yang paling depan atau di cover dari bahan yang saya berikan, saya tulis itu dasar-dasar iman Kristen, sebuah pembelajaran reform dan premilenial dari iman Kristen. Rata-rata gereja reform mereka tidak premilenial. Nah, apa itu premilenial? Nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang akhir zaman. Oke, rata-rata atau hampir seluruh gereja reform itu amilenial, sementara kita premilenial. Kenapa? Apa alasannya? Kita akan lihat sesuai dengan apa kata Alkitab. Oke, jadi itu yang akan kita lihat.
Mari kita lihat mulai dari halaman yang pertama. Di halaman 1 tentang keberadaan Allah, teologi yang benar bagian yang pertama. Nah, pertama perlu kita mengerti apa itu teologi. Nah, mulai malam ini kita akan mempelajari teologi. Wah, semacam STT ya, sekolah tinggi teologi. Ini jauh dari STT, kita hanya kelas belajar di dalam gereja. Okay. Namun kita perlu mengerti apa itu teologi. Ketika orang bilang teologi, apakah itu hanya khusus untuk mahasiswa STT, atau kita sebagai orang Kristen biasa, kalau kita mau bilang Kristen awam, orang yang tidak pergi ke STT, orang tidak melayani Tuhan secara full time, apakah teologi juga adalah suatu hal yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti? Ya, teologi adalah sesuatu yang harus kita mengerti, karena teologi itu berasal dari kata bahasa Yunani yaitu theos. Kalau kita tertarik mau tahu cara tulis theos begitu tulisnya, dibaca theos yang artinya Allah. Theos artinya Allah, dan logos. Logos mungkin ini kata yang sering kita dengar atau mungkin pernah kita lihat. Logos yang artinya pengetahuan. Theos dan logos. Jadi theos adalah Allah, logos adalah pengetahuan. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa teologi adalah pengetahuan tentang Allah. Teologi pada dasarnya adalah pengetahuan tentang Allah. Jadi apakah itu untuk kita orang Kristen? Ya, karena kita mengaku Kristen. Nah, Kristen adalah sebuah agama yang artinya pengikut Kristus. Kita mengikut Tuhan Yesus yang adalah Allah. Nah, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus yang kita ikut adalah benar-benar Allah yang dimaksudkan di dalam Alkitab? Karena sekarang kalau dibilang Yesus atau Kristus, itu sekarang banyak warnanya. Kristus itu bisa beraneka macam warnanya, kalau kita mau katakan. Ada katanya Kristus tapi yang memenuhi kantong kita, yang lebih berbicara tentang kesuksesan, keberhasilan. Itu kita sebut sebagai Injil kemakmuran. Ada mengikut Kristus berarti kompromi. Ada mengikut Kristus yang bukan satu-satunya jalan keselamatan. Nah, dalam kekristenan sendiri begitu banyak hamba Tuhan yang terkenal, itu mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hamba Tuhan yang terkenal khususnya yang di Indonesia sering didengarkan dari luar negeri, contohnya seperti Joel Austin dan Joseph Prince yang ada di Singapura, Joel Austin dari Amerika. Sekarang muncul di sosial media, orang-orang mengutip atau memasukkan video-video singkat mereka dalam berbagai macam wawancara dalam yang dibuat dengan mereka. Ketika ditanya apakah hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk surga, mereka bilang oh tidak. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga bisa masuk surga. Nah, apakah Kristus yang demikian yang kita ikuti atau yang benar yang harus kita ikuti? Kristus yang mana yang kita ikuti? Makanya kita harus mengerti tentang Dia. Pengetahuan kita akan Tuhan itu sangat penting, supaya kita ini jangan sia-sia menjadi orang Kristen. Kita bilang saja kita orang Kristen, tapi yang kita ikut ternyata bukan Kristus yang benar, tapi Kristus yang palsu. Dan di dalam dunia ini, kalau dalam istilah teologinya adalah kita atau manusia atau orang Kristen menciptakan Kristus mereka sendiri. Menciptakan Kristus yang sesuai dengan keinginan mereka. Kalau kita mau tahu tentang siapa Kristus, di mana kita cari tahu? Banyak orang yang mencari tahu dari perasaannya, pengalamannya, atau bahkan pengalaman orang lain, kesaksian orang lain. Dalam gereja zaman sekarang, kesaksian itu menjadi nomor 1. Firman Tuhan menjadi nomor sekian. Orang lebih suka mendengar kesaksian daripada
Alkitab. Karena orang mau mencari Yesus dari kesaksian orang, bukan dari Alkitab. Tapi kita mau tahu teologi. Kita mau tahu pengetahuan tentang Allah. Dan pengetahuan ini kita mau pengetahuan yang benar. Makanya kalau dalam ajaran yang benar, teologi ini sering menjurus kepada teologi sistematika. Teologi sistematika adalah pembelajaran doktrin atau teologi yang lebih lebih teratur, lebih sistematik. Dan kemudian juga kadang disebut sebagai doktrin fundamental, doktrin yang mendasar. Kalau kita mau membangun sebuah bangunan, kita harus membangun fondasinya. Ini doktrin yang fundamental, yang mendasar bagi iman Kristen, yang didasarkan kepada kitab suci, yaitu Alkitab. Ini perlu kita garis bawahi bahwa ajaran atau doktrin yang mau kita bahas adalah semuanya berdasarkan tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita akan mengutip apa kata orang, tapi apa kata orang ini hanya sekedar untuk memparafrasekan atau membunyikan dengan cara yang lebih mudah dimengerti, tapi tidak sama sekali untuk menjadi landasan. Landasan utamanya tetap ayat firman Tuhan. Perlu kita garis bawahi, yang mau kita pelajari adalah dasar iman Kristen yang Alkitabiah, yang sesuai dengan Alkitab. Teologi yang benar adalah sebuah studi yang membahas doktrin atau ajaran tentang Allah secara spesifik. Jadi kita akan mempelajari. Nah, sebelum kita mempelajari hal-hal ini, perlu kita mempunyai yang namanya prasangka teologi. Nah, apa itu prasangka teologi? Prasangka teologi adalah sebuah, bisa kita katakan, hal yang perlu ada dalam pikiran kita supaya kita bisa lebih mengapresiasi pelajaran daripada ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin ini. Hal yang pertama adalah percaya bahwa ke-66 buku di dalam kitab suci adalah mutlak, tidak terdapat kesalahan, firman Allah yang berotoritas. Artinya kita harus percaya bahwa Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Tanpa dasar ini, maka kita tidak akan bisa mengerti apa kata Alkitab. Karena kita sudah terlebih dahulu mengkritik apa kata Alkitab. Pertama-tama yang ada di pikiran kita mencoba untuk percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau kita orang Kristen, kita harus percaya kan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan mengkritik apa kata Alkitab. Lalu yang kedua, menerapkan 3 aturan dasar atau prinsip dasar supaya kita mengerti ajaran teologi. Apa prinsip dasar, apa yang harus kita miliki, apa aturan untuk kita bisa mengerti firman Tuhan? John Calvin mengatakan ada 3 aturannya. Apa itu? Kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati. Diperlukan kerendahan hati untuk bisa mengerti, untuk bisa mengambil hal-hal yang berharga daripada kebenaran firman Tuhan. Oke. Ingat, selalu yang berbicara kepada kita adalah Tuhan melalui firman-Nya, maka kita harus mengaplikasikan kerendahan hati untuk menerimanya. Dan terakhir, menerima fakta bahwa Allah itu benar-benar ada. Nah, kalau kita tidak percaya Allah itu benar-benar ada, maka tak perlu kita belajar tentang Dia. Tapi saya mau katakan bagi kita yang belum percaya bahwa Allah itu benar ada, boleh juga tetap datang dan belajar supaya kamu bisa melihat bahwa Allah itu benar-benar ada. Oke, dari firman-Nya. Pertama kita mau lihat adalah tentang keberadaan Allah. Apakah Allah itu benar-benar ada? Tiki, Allah itu ada atau tidak? Bagaimana kamu bisa buktikan Dia ada? Segala sesuatu yang diciptakannya. Sains katakan itu kebetulan aja semua. Hah? Apa? Oh, itu menurut sains. Kalau menurut kamu, ciptaan ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Oke. Rahel, ada tambahan? Sama ya? Sama ya. Kalian memang selalu sehati sepikiran.
Allah itu ada. Dari mana kita tahu? Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita. Alkitab tidak mencoba berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah. Ini ada hanyalah untuk mempertegas keberadaan Allah. Artinya Allah itu ada dengan sendirinya, tak perlu dibuktikan oleh apapun sebenarnya Allah itu tetap ada. Tapi karena kita adalah manusia, Tuhan mau supaya kita tahu bahwa Dia ada. Oke, dalam PIW ini artinya pengakuan iman Westminster, bab yang kedua, ayat 1 dan 2, dikatakan tentang Allah. Sini saya bacakan bagi kita tentang Allah. Hanya ada satu Allah yang hidup dan yang benar, yang adalah tidak terbatas di dalam wujud dan kesempurnaannya. Seorang roh yang paling murni, yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, yang tidak memiliki tubuh, bagian-bagian tubuh, atau nafsu atau keinginan seperti halnya keinginan tubuh, tidak berubah, tidak terhingga, abadi, tidak terpahami, maha kuasa, paling berhikmat, paling kudus, paling bebas, paling mutlak, melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana kehendaknya yang tidak berubah, dan yang paling benar untuk kemuliaan namanya sendiri, maha kasih, beranugerah, murah hati, panjang sabar, berlimpah kebaikan dan kebenaran, mengampuni segala kesalahan, pelanggaran dan dosa, pemberi upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, dan lagi pula yang paling adil dan tegas dalam penghakimannya, yang membenci dosa dan yang tidak sewenang-wenangnya mengampuni orang yang berdosa. Allah memiliki seluruh hidup, kemuliaan, kebaikan, kelimpahan berkat di dalam dan dari dirinya, serta di dalam dan bagi dirinya sendiri segala kecukupan, tidak bergantung dalam kebutuhan apapun dari makhluk-makhluk yang telah Ia ciptakan, tidak mendapatkan kemuliaan apapun dari mereka, tetapi hanya menyatakan kemuliaannya sendiri di dalam, melalui, untuk dan kepada mereka. Dia satu-satunya sumber dari segala yang ada, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dialah segala sesuatu. Dia memiliki kedaulatan yang mutlak atas mereka, untuk melakukan apa yang Dia sendiri inginkan oleh mereka, untuk mereka atau atas mereka. Dalam penglihatannya segala sesuatunya terbuka dan nyata. Pengetahuannya tidak terbatas, mutlak, dan berdaulat atas segala ciptaannya, sehingga baginya tidak ada yang kebetulan dan tidak pasti. Dia maha kudus di dalam segala rencananya, di dalam segala pekerjaannya, dan di dalam segala perintahnya. Dia mempunyai hak untuk menerima dari malaikat-malaikat dan manusia dan setiap ciptaan lainnya segala ibadah, pelayanan, atau ketaatan yang Dia mau untuk tugaskan kepada mereka untuk dilakukan. Nah, ini adalah bisa dikatakan ringkasan dari seluruh pernyataan mengenai Allah di dalam Alkitab. Begitu kayanya, mulianya, besarnya, agungnya Allah itu. Dan di dalam segala sesuatunya ini, Dia memilikinya dari dirinya sendiri. Tidak ada yang memberikan kepada Dia. Kita sebagai melihat hal ini, tahu bahwa kita sebagai orang Kristen ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, itu bukan karena Tuhan butuh kita beribadah kepadanya, atau kita butuh untuk memuliakan Dia supaya namanya mulia. Dia tidak butuh itu, karena Dia sudah miliki dari dirinya sendiri. Kemuliaannya, kebesarannya Dia sudah miliki sendiri. Tidak Dia butuhkan kita untuk memuji Dia baru Dia terpuji, tidak. Makanya nanti kita akan menemukan bahwa pelayanan kita, ibadah kita kepada Tuhan adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Bukan karena Tuhan perlu, tapi karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk merasakan bagaimana kita bisa beribadah kepadanya, bagaimana kita bisa memuji Dia, bagaimana kita bisa melayani Dia. Tanpa kita, segala sesuatunya Dia sudah miliki. Itulah Allah. Namun orang bebal akan berkata bahwa Allah itu tidak ada. Nah, mari kita buka Mazmur pasal 14. Mazmur pasal 14.
ayat 1. Mazmur 14 ayat 1 di sini dikatakan untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Orang bebal. Nah, kata bebal atau orang bebal di sini juga sama dengan kalau kita mau katakan orang yang dungu, orang bodoh. Oke. Dan kenapa dibilang bebal atau dungu atau bodoh? Karena mereka sudah diinfokan. Orang bebal itu bukan orang yang tidak punya, kalau kita mau bilang bahasa kasarnya adalah, dan ini secara harafiah itu tidak punya otak. Tapi secara harafiah ya, bukan kiasan. Kalau dia lahir tanpa otak, maka dia tidak bisa berpikir kan? Kita mau bilang. Nah, bukan orang sedemikian. Dia orang normal, punya pikiran, punya cara pandang yang normal, tapi ketika dia mendengar tentang Allah, dia menutup telinganya. Dia menutup segala pikirannya. Dia bilang enggak mungkin ada Allah. Nah, itu maksudnya orang bebal di sini. Kayak dia bilang bebal, keras kepala, bodoh. Karena udah dikasih tahu, tak mau juga tahu. Jadi orang bebal. Orang bebal akan berkata bahwa Allah itu tidak ada. Tapi orang Kristen menerima keberadaan Allah dengan iman. Kalau kita membaca Ibrani 11 ayat 6, kalau orang bebal tak menerima Allah itu ada. Kalau orang Kristen menerima Allah itu ada. Tapi apakah itu karena orang Kristen lebih pintar? Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita percaya bahwa Allah itu ada bukan karena kita juga pintar, tapi karena ada iman. Dan kita tahu iman adalah anugerah Allah kepada kita. Jadi kalau hari ini kita ada di sini dan bilang aku percaya bahwa Allah itu ada, itu bukan karena kita juga. Bukan karena kita lebih pintar dari mereka yang tidak percaya kepada Allah. Di dalam dunia ini ada kaum ateis namanya, yang percaya bahwa Allah itu tidak ada. Ingat, teis tadi teologi kan? Teologi, theos. Jadi theos adalah Allah. Nah, dalam bahasa Yunani kalau ada kata a di belakang, itu menunjukkan anti atau tidak ada. Mereka percaya bahwa Allah. Jadi kata ateis itu artinya tidak ada Allah. Jadi mereka bukan lebih rendah dari kita secara intelek. Bahkan di antara mereka banyak kok orang-orang yang lebih pintar. Orang-orang ateis banyak yang jenius. Mereka orang-orang yang bahkan sangat jenius dalam bidang-bidang pengetahuan, sains. Tapi mereka tidak percaya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada iman. Kalau kita, walaupun kita tidak teredukasi seperti mereka, tapi kita bisa percaya tentang Allah, itu karena kita diberikan Tuhan iman. Iman, percaya kepada Tuhan. Iman ini didasarkan pada pengetahuan. Dan alasan yang pertama, dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada? Pertama, namanya alasan kosmologi. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh si Tiki. Cuman si Tiki mungkin lupa istilahnya ya, Tiki ya. Ya kan? Kosmologi. Apa itu kosmologi? Nah, kembali berasal dari dua kata, yaitu kosmos. Kata kosmos adalah kata yang artinya dunia, dan logos, kembali kata logos adalah kata yang artinya pengetahuan. Ada pengetahuan yang berasal dari dunia. Tapi ini bukan dunia dalam artian pengetahuan, intelek, tapi kita berbicara tentang ciptaan. Oke. Bagaimana dunia ini bisa ada? Siapa yang menciptakan dunia ini? Lalu kita akan menemukan jawabannya bahwa Allah yang menciptakan. Kita lihat Mazmur pasal 8. Kita tahu Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lihat Mazmur pasal 8. Mazmur 8 ayat 4. Sini dikatakan,
Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi kita lihat di sini bahwa langit itu buatan jari Tuhan, bulan dan bintang-bintang itu yang ditempatkan oleh Tuhan. Lalu kita membaca Mazmur 19 Mazmur 19 ayat 2 sampai 7 dikatakan di sini, langit menceritakan kemuliaan Allah. Nah, ketika kita melihat langit, kita menemukan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Jadi jika kita melihat ciptaan, melihat dunia ini, kita bisa tahu bahwa Allah yang menciptakan. Dapatkah sebuah jam tangan tercipta tanpa ada seorang yang menciptakannya? Jadi ketika kita melihat pun benda-benda dalam dunia ini, baik itu jam tangan, handphone atau apapun, kita tahu bahwa ada seseorang yang menciptakannya, yang membuat dia, makanya dia ada. Kalau tidak ada yang membuat dia, dia tidak ada. Dan bukan hanya karena dia ada atau ciptaan ini ada sehingga yang menciptakan ada, tapi kita juga masuk ke dalam alasan teleologika. Ya, apa itu teleologika? Teleologika berasal dari dua kata juga, yaitu telos dan logos. Dan telos berbicara tentang akhir atau hasil atau tujuan. Oke. Ini bukan hanya kita melihat, oh ada dunia yang diciptakan sehingga harus ada penciptanya, tapi kita juga melihat alasan, tujuan daripada dunia ini diciptakan. Dan kita berbicara tentang desain. Bagaimana segala sesuatunya didesain sedemikian rupa. Ini penjelasan dari desain dan tujuan dari penciptaan alam semesta ini. Manusia hidup di dalam sebuah dunia yang menyatakan adanya rancangan, keteraturan, dan keindahan. Garis bawahin, adanya rancangan, keteraturan, dan keindahan. Dunia ini tidak sembarangan diciptakan. Kalau teori sains, Big Bang katanya, sebuah ledakan yang besar. Nah, pertanyaan yang sederhana adalah, sebuah ledakan yang besar apakah bisa menghasilkan segala sesuatu yang begitu teratur? Lihat, dunia ini begitu teratur dalam sistemnya sebelum tentu dunia dihancurkan oleh manusia. Begitu teratur, begitu indah. Matahari terbit dari timur ke barat. Kita bisa memiliki waktu yang begitu spesifik. Ada daratan, ada lautan. Dan begitu teraturnya sampai bahkan kita menemukan ada binatang di darat, ada binatang yang hanya bisa hidup di laut. Bahkan yang sama-sama ada di air juga ada yang hanya bisa hidup di laut, tidak bisa hidup di sungai. Sudah ditempatkan sedemikian rupa. Makanya kita kalau membaca juga Kejadian pasal 1, kita melihat bagaimana keteraturan itu. Sesuatu yang sering kita sebutkan kepada anak-anak sekolah minggu adalah bahwa manusia diciptakan hari terakhir. Kenapa manusia tidak diciptakan hari pertama? Di sana kita menemukan bahwa Kejadian pasal 1 bukan hasil imajinasi manusia, tapi sungguh adalah tulisan yang menceritakan kepada kita apa yang benar-benar terjadi. Dan dari situ kita menemukan bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia ciptakan dengan kebijaksanaan. Kenapa manusia diciptakan terakhir? Padahal manusia adalah ciptaan yang paling penting, tokoh utamanya. Kita melihat hasil karya imajinasi manusia. Tokoh utama akan selalu ada dari awal sampai akhir, kan? Kita melihat cerita,
film, tokoh utama akan selalu diperkenalkan di awal. Tapi cerita dalam Alkitab, ketika Tuhan ciptakan, tokoh utamanya yang diciptakan adalah manusia, tapi terakhir diciptakan. Karena memang diciptakan begitu teratur, dengan penuh kebijaksanaan daripada Allah. Dan jangan kita jauh-jauh pergi untuk melihat alam semesta sampai keluar angkasa. Kita perlu melihat diri kita saja. Bagaimana Tuhan ciptakan manusia. Siapa yang bisa menggambarkan bahwa manusia ini akan seperti ini? Begitu teraturnya. Setiap organ, setiap bagian tubuh ditempatkan di tempat yang tepat. Tak ada satupun yang salah penempatan. Hidung kita dibuat menghadap ke bawah. Bayangkan kalau hidung kita menghadap ke atas. Ketika hujan kita perlu tutup hidung, kan? Karena airnya bisa masuk. Mata kita ditaruh di kepala, bukan di tangan. Manusia coba menggambarkan makhluk. Makanya ketemulah kita makhluk-makhluk alien yang matanya lebih besar, sebesar kepalanya. Sangat-sangat tidak proporsional. Tapi ketika Tuhan ciptakan kita begitu proporsional. Kita berbicara tentang manusia yang Tuhan izinkan untuk hidup atau memiliki tubuh yang normal, ya. Walaupun ada orang-orang khusus tertentu yang Tuhan izinkan mengalami yang kita sebut sebagai ketidaksempurnaan atau kecacatan. Itu adalah kasus khusus di mana Tuhan izinkan. Tapi secara umum, segala organ tubuh kita, segala bagian tubuh kita diciptakan sedemikian rupa. Dan Tuhan tahu bahwa kita sangat memerlukan semuanya ini. Bayangkan saja kalau Tuhan ciptakan kita tanpa jari. Kita lihat di kartun-kartun kan orang manusia atau boneka-boneka tanpa jari, mereka pegang sesuatu. Gimana memegang? Tapi Tuhan tahu kita memerlukan jari. Tuhan berikan kita jari. Dan jari kita tidak banyak, 5 saja. Dan sangat proporsional. Bayangkan kalau kita punya jari lebih dari 5 atau kurang dari 5. Tidak akan sesempurna itu. Dan tubuh kita, kalau kita berbicara tentang medis, kita akan temukan terdiri dari begitu kompleksnya tubuh kita ini. Saraf-sarafnya, sel-selnya. Sampai hari ini masih banyak misteri yang tidak bisa dipecahkan. Salah satu misteri yang selalu dipertanyakan adalah apa gunanya usus buntu. Apa gunanya usus buntu? Banyak spekulasi tapi tidak ada yang bisa memberikan satu kepastian. Makanya kalau dibilang apa gunanya usus buntu, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan ada. Untuk mengingatkan kita bahwa kita ciptaan Tuhan. Bahkan tentang diri kita sendiri kita tidak ngerti. Lalu kita mau melawan Tuhan dan bilang Tuhan tidak ada. Jadi itulah alasan teleologika. Dan kemudian ada alasan antropologi. Apa itu alasan antropologi? Kata antropologi berasal dari 2 kata lagi, anthropos, yaitu makhluk hidup, dan atau manusia, dan kemudian ada logos atau pengetahuan. Jadi ini berbicara tentang manusia atau manusia sebagai makhluk yang bermoral. Argumentasi ini memberikan suatu pertimbangan terhadap kerohanian dan moral manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita bilang bahwa ada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia juga bisa melakukan hal yang baik. Oh, itu benar. Karena kita percaya juga yang namanya hati nurani. Ketika Tuhan ciptakan kita, dia ciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Nah, waktu Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa, gambar dan rupa Allah ini, karakter-karakter yang Allah berikan ini adalah karakter-karakter yang sempurna, yang baik. Dalam hal kekudusan, dalam hal kebaikan. Mereka begitu murni dalam karakter mereka ini.
Namun karena dosa, karakter mereka ini, rupa Allah, gambar dan rupa Allah dalam diri mereka rusak. Namun masih ada yang tersisa. Walaupun rusak, tapi masih ada yang disebut sebagai hati nurani. Kita masih diberikan Tuhan pikiran untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Walaupun keinginan berdosa kita akan menekan pengetahuan itu, menekan hati nurani itu, tapi kita masih memilikinya. Fakta bahwa kita masih memiliki satu pengertian tentang mana yang benar dan mana yang salah, nah, itu adalah sebuah fakta yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ada. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang perasaan, satu misteri. Perasaan dibilang ada dalam hati. Hati itu mana? Pernah nggak Bapak Ibu, saudara-saudari di sini berpikir atau coba mencari di mana sebenarnya ada perasaan kita? Akhirnya di hati. Hati di mana? Di mana? Dalam medis pun tidak ditemukan. Orang coba menjelaskan secara medis mungkin karena adanya aliran-aliran semacam listrik yang ada di kepala kita, tapi tidak menjelaskan disitulah tempat perasaan kita. Kalau bilang hati, makanya hati kan hati liver ya. Hanya ada orang yang terjemahkan kata hati sebagai jantung. Jantung juga ya jantung, ya kan? Di dalam sana yang ada kumpulan darah, bukan perasaan, nggak ada di sana dibilang kasih, cinta, sedih, nggak ada kan? Di mana dia sebenarnya? Nah, ini misteri. Nah, ini yang kita sebut sebagai roh, jiwa kita. Nah, di mana jiwa kita? Bagaimana kita bisa mendeskripsikan semuanya ini? Ini adalah tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan ciptakan kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Bagaimana kita deskripsikan? Tak bisa kita deskripsikan. Ada saja. Karena Tuhan berikan. Jadi kalau dibilang sains tentang evolusi, banyak hal yang tidak bisa dibenarkan. Big Bang tak bisa dibenarkan. Bagaimana ledakan yang besar menghasilkan tubuh yang begitu teratur. Dan kita tahu kalau bom bunuh diri apa yang terjadi? Tubuhnya berontakan kan? Tidak bersatu kan? Jadi lebih baik kan? Tidak. Ledakan hanya akan menghasilkan kekacauan. Jadi Big Bang tidak bisa diterima. Evolusi tak mungkin. Bagaimana mungkin kita berasal dari kera? Sementara kera sampai hari ini masih ada. Masih ada kera kan? Simpanse masih ada. Kalau kita memang berasal dari kera, lalu kenapa masih ada kera? Dan kalau kita melihat kera tidak sebanding dengan kita, jauh sekali. Lalu kenapa mereka tidak berevolusi? Kenapa mereka tidak berevolusi? Nah, makanya dibilang ada the missing line. Ada benang merah yang hilang kalau kita berbicara tentang evolusi. Karena tidak bisa dari kera ke manusia itu tidak ada benang merahnya, nggak ada penghubungnya. Semuanya spekulasi. Kalau kita melihat nggak tahu sekarang, kalau kalian sekarang di pelajaran sekolah ada nggak itu gambar yang menunjukkan gambar dari kera menuju Homo sapien, manusia. Kita manusia Homo sapien kan? Benar nggak? Hah? Benar kan? Siapa yang jurusan IPA? Homo sapien. Jadi dari kera ke Homo sapien itu gambarnya. Itu ilusi. Tak ada pembuktian sama sekali bahwa memang ada seperti itu. Kenapa tidak ada pembuktiannya? Karena manusia juga hanya hidup 70-80 tahun. Kalau sampai 100 tahun pun sudah tidak bisa berpikir dia lagi. Mau berpikir tentang evolusi yang kata mereka usianya jutaan tahun. Kita ini bermimpi, lalu kita bilang mimpi kita itu pengetahuan. Dan banyak orang percaya, sayangnya. Tapi jauh dalam lubuk hati mereka tahu Allah itu ada. Kalian tahu satu ateis yang sangat terkenal yang baru beberapa tahun terakhir
berapa tahun yang lalu meninggal dunia, Stephen Hawking. Pernah dengar Stephen Hawking? Seorang jenius yang naik kursi roda itu, seorang ahli fisika. Nah, dia tidak percaya Allah itu ada. Tapi dalam dia tidak percaya Allah itu ada, jauh dalam lubuk hatinya, dia pun takut mati. Ketika suatu hari ditanya kepada dia, apa yang kamu percaya mengenai kematian? Dia bilang, kalau saya mati, saya akan masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap, yang tidak ada ujungnya. Jauh dalam lubuk hatinya, bahkan setidaknya dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi ketika dia mati. Padahal dia selama ini berbicara tentang rasional, ya. Bagaimana rasio juga bisa percaya tentang adanya lorong yang gelap? Tak bisa dibuktikan, kan? Tapi jauh dalam lubuk hatinya dia tahu akan ada sesuatu yang terjadi. Dan ini adalah sebuah gambaran yang menakutkan. Menakutkan bagi manusia yang namanya lorong gelap yang tidak ada ujungnya adalah sebuah hal yang menakutkan. Jauh dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia ada ketakutan untuk mati. Karena jauh dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia tahu ada pasti sesuatu yang terjadi ketika aku mati. Jadi dia mengeraskan hatinya, tidak mau percaya karena egonya, karena dia pikir dia lebih pintar. Jadi itu adalah hal yang kita bisa lihat, pengetahuan tentang Allah. Manusia adalah makhluk roh yang bisa beribadah kepada Allah. Manusia mengetahui ada dunia roh, tempat kemana dia akan pergi ketika dia mati, dan pribadi yang paling berkuasa yang menuntut penyembahannya, baik orang Kristen maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua juga merasa bahwa ada sesuatu yang akan terjadi ketika mati. Tadi contohnya Stephen Hawking, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kenapa mereka berusaha berjuang untuk hidup? Karena mereka takut mati. Kedua, perasaan moralitas. Manusia memiliki perasaan moralitas. Manusia memiliki suara hati, yang ini disebut sebagai hati nurani. Kemampuan yang bisa membedakan yang baik dan yang jahat telah melekat dalam diri manusia. Kebanyakan mereka yang melakukan kelakuan-kelakuan yang keji dan jahat itu, mereka menutup hati nurani, menekan hati nurani. Lalu pengetahuan akan masa depan tentang penghakiman. Manusia yang rusak takut akan kematian, karena di dalam hatinya ia mengetahui bahwa ada Allah yang kudus dan adil yang akan menghakimi dan menghukum dosa. Ini hal-hal yang dimiliki oleh manusia jauh dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Oke, jadi jangan berpikir bahwa kita tidak tahu Allah, tidak mau tahu Allah, lalu kita baik-baik saja. Makanya dalam kitab Roma dikatakan bahwa kalaupun kita mengeraskan hati dan tidak mau tahu tentang Allah, hati nurani kita lah yang akan menjadi hakim bagi kita. Tuhan akan menghakimi kita dengan hati nurani kita, kalaupun kita tidak tahu hukumnya Allah. Nah, ini menjawab pertanyaan ketika orang bertanya, bagaimana orang yang tidak pernah mendengarkan Injil? Bagaimana Tuhan akan menghakimi mereka? Hati nurani mereka yang akan Tuhan pakai. Bukankah hati nuranimu berbicara setiap saat ketika kamu melakukan dosa, tapi kamu tidak pedulikan? Jadi jangan hati, dan memang juga dengan kata hati. Kadang-kadang kata hati kita perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan, dan kita lihat apa kata Alkitab. Oke, kita ambil waktu 10 menit untuk istirahat sebentar. Oke, kita lanjutkan sesi kedua nanti. 10 menit.
Oke, kita mulai kembali ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu begitu besar dan Allah itu begitu, bisa dikatakan, kaya akan segala hal mengenai Dia, dan kita bisa percaya atau mengenal Dia dengan iman. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar mampu bisa mengenal Allah secara sepenuhnya? Bisa tidak kita secara keseluruhan mengerti dan tahu siapa Allah? Tadi saya rasa waktu kita membaca pengakuan iman Westminster, kita melihat betapa banyaknya hal di sana yang dituliskan kepada kita kan mengenai Allah. Dan saya rasa ketika kita mendengar, saya bacakan, kita mulai merasa, wah ini banyak sekali nih. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu baru sebagian kecil dari siapa Allah sebenarnya. Makanya seorang yang bernama Spurgeon, orang yang begitu berhikmat yang Tuhan pakai di masanya untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan, dia katakan ini: sebagaimana kekuatan seekor agas. Tahu agas? Nyamuk kecil itu yang kecil sekali dia, seperti titik aja dia itu. Kalau menggigit sakit juga ya agas itu. Ini sama seperti seekor agas atau nyamuk kecil yang mencoba minum di samudra atau air sesamudra. Demikianlah halnya seorang ciptaan yang terbatas mencoba memahami Allah yang kekal. Begitu banyak hal tentang Allah yang tidak akan mungkin kita bisa mengerti secara keseluruhan. Yang kita baca dalam Alkitab adalah hal-hal yang penting, yang dimana Allah mau menyatakan dirinya kepada kita untuk kita diselamatkan. Itu saja. Tapi jauh dari situ masih banyak hal mengenai Allah, dan kita tidak akan pernah bisa mampu untuk mengerti dan mengenal Dia secara keseluruhan. Kita bisa buka Alkitab kita dari Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Kadang-kadang ketika banyak orang juga, kadang-kadang ada orang bertanya kan, terlalu banyak hal dia tanya kepada kita. Kenapa Allah begini, kenapa begitu? Banyak orang yang mempertanyakan Allah. Dan kalau Allah itu ada, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu? Kadang-kadang kita harus mengutip Ulangan 29 ayat 29. Yaitu di sini dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang dinyatakan itu untuk kita. Yang tidak dinyatakan tak perlu kita cari tahu. Yang dinyatakan saja susah sekali bagi kita untuk pelajari. Lalu kita mau tanyakan apa yang tidak dinyatakan. Nah, ini salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita betapa kayanya dan mustahilnya bagi kita untuk mengerti Allah secara keseluruhan. Banyak hal yang kita akan bilang, ya mungkin nanti kita akan lihat di sorga kebenarannya seperti apa. Tapi apa yang dinyatakan dalam Alkitab itu sudah cukup bagi kita untuk mengenal Dia. Tapi apakah kita dapat mengenal Allah? Calvin menulis, hikmat yang benar dan yang kokoh secara prinsip terdiri dari dua bagian, yaitu pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Hikmat rohani terutama berisikan atas tiga hal: untuk mengenal Allah dan bagaimana kasih kebapaannya kepada kita, kepada siapa keselamatan kita bergantung, dan bagaimana cara mengatur hidup kita berdasarkan aturan dari hukum Taurat. Maksudnya adalah kalau kita mengenal Tuhan. Marco, bangun Marco. Hui. Ada yang masuk di Zoom. Johnson, bangunkan. Tidurnya nyenyak sekali. Ada yang masuk di Zoom. Tolong diterima. Kurang tidur kamu ya, Marco? Oke.
Di kampung jam berapa tidur kemarin? Johnson, jam berapa kalian tidur kalau di kampung? Jam 7 udah tidur ya? Jam 9 ya? Ini belum jam 9 ini. Udah ngantuk aja si Marco. Bangun Marco, bangun. udah pagi. Oke. Nah, pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang manusia apa artinya? Maksudnya di sini adalah memang kita tidak akan mengerti Allah secara sepenuhnya. Tetapi apa yang dituliskan dalam Alkitab itu penting untuk kita tahu mengenai Dia dan mengenai diri kita sendiri. Dan dalam aplikasinya supaya kita mampu untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya orang Kristen tidak bisa sebenarnya mengatakan dirinya Kristen tanpa kerinduan untuk belajar Alkitab. Bagaimana kita bilang aku mengasihi Tuhan, sementara kata mengasihi Tuhan saja kita tidak mengerti. Apa sebenarnya artinya mengasihi Tuhan? Apakah itu hanya sebuah perasaan yang abstrak, yang kita tidak bisa sebutkan dengan kata-kata? Dan ketika kita pun bilang aku orang Kristen, apa sebenarnya artinya aku orang Kristen? Apakah itu sebuah identitas yang ada di KTP? Apakah aku orang Kristen karena aku sudah lahir di keluarga Kristen? Apakah aku orang Kristen hanya karena aku sudah dibaptis, sudah peneguhan iman, sudah CD, makanya aku orang Kristen? Atau apa sebenarnya orang Kristen? Makanya Tuhan katakan kepada kita sebenarnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu memiliki kerinduan sama seperti bayi yang mencari susu. Ketika kita masih bayi, kita itu begitu merindukan susu. Kalau tidak diberikan susu, kita bisa nangis, kita berteriak. Nah, itu seharusnya orang Kristen harus memiliki kerinduan untuk tahu firman Tuhan. Karena kita sadar satu hal, kalau kita mau mengikut Tuhan, Tuhan ada aturan. Ada aturannya. Hidup kita ini di hadapan Tuhan ada aturannya, bukan suka-suka kita. Bukan hanya karena oleh anugerah maka kita bisa berbuat sesuka hati kita, sesuai dengan perasaan kita saja, tidak bisa. Tuhan punya aturan, makanya kita perlu belajar Alkitab. Makanya kita diberikan Tuhan Alkitab ini. Tuhan tidak memberikan kita Alkitab sia-sia. Kalau Tuhan hanya mau kita tahu tentang Injil saja, lalu kenapa Tuhan harus tuliskan Kejadian sampai Wahyu kan? Kenapa enggak kitab Yohanes saja, Injil Yohanes kan? Sudah cukup untuk kita mengerti tentang Injil, tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kenapa harus ada cerita-cerita seperti Abraham, Nuh, Ayub, nabi-nabi, Israel, gereja mula-mula, bahkan sampai kepada akhir zaman? Kenapa semua ini harus ada? Tentu karena Tuhan mau kita pelajari, karena Tuhan mau kita tahu, dan itu akan memimpin hidup kita. Bagaimana kita hidup. Makanya sangat penting orang Kristen belajar Alkitab. Nah, di sini kita lihat Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10. Apa yang diinginkan oleh seorang yang sungguh percaya kepada Tuhan? Filipi 3 ayat 10. Katakan di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini harus menjadi kerinduan semua orang Kristen. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan bukan hanya mengenal Dia, tapi ikut di dalam merasakan bahkan penderitaan bersama dengan Dia. Itu harus menjadi kerinduan kita. Kalau kita benar adalah orang Kristen. Makanya belajar firman Tuhan juga tidak mudah. Perlu penderitaan dalam belajar firman Tuhan. Di tempat saya kuliah di FEBC, setiap kali mahasiswa baru masuk, pertanyaan Dr. Hu, pendeta Dr. Jeffrey Hu kepada mahasiswa baru adalah, "Are you ready to suffer?"
apakah kamu siap untuk menderita? Mau belajar firman Tuhan, kita masuk STT mau belajar firman Tuhan, tapi dia bilang apakah kamu siap menderita? Karena belajar firman Tuhan itu tidak mudah. Banyak harus dikorbankan. Waktu, keinginan, bahkan kesehatan, kadang kita harus korbankan. Itu sengaja dibuktikan dengan begitu banyaknya tugas yang diberikan. Waktu orang tidur harusnya 8 jam. Jadi kalau kita mau membuat tugas kita lebih sempurna, kita hanya butuh tidur 2-3 jam. Apalagi kalau minggu ujian. Nah, minggu ujian itu biasanya kita kayak zombie karena kurang tidur. Harus belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan juga butuh pengorbanan. Dan seperti kita yang datang malam ini, tidak mudah kan memimpin diri kita untuk datang belajar firman Tuhan. Pasti tadi sebelum kesini kita mungkin ada pergi nggak ya. Nah, makanya banyak yang tidak pergi jadinya. Karena lebih memilih untuk tidak datang. Saya tidak tahu lagi. Sudah berapa minggu saya terus menekankan hal ini. Tapi banyak juga yang tidak mau datang. Karena tidak bisa mengorbankan waktunya untuk belajar firman Tuhan. Tidak bisa. Nah, saya bukan berbicara tentang mereka yang memang ada urusan yang lebih penting dari datang belajar firman Tuhan. Tapi apa urusan yang lebih penting? Kita harus datang belajar firman Tuhan. Itu harus menjadi kerinduan kita. 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Sini dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Oh Ibu, selain kita itu harus menderita ketika kita belajar firman Tuhan atau mengenal Tuhan, itu bukan berarti kita ditinggalkan Tuhan sendiri. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, lihat di sini kata-kata Rasul Paulus ini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya. Dia memang menderita, tapi dia katakan apa? Tetapi aku tidak malu. Aku tidak merasa diriku adalah orang yang paling rendah karena aku menderita demi kebenaran. Kenapa? Karena aku mengenal Tuhan. Inilah salah satu kunci kalau kita membaca sejarah gereja, bagaimana orang-orang itu menderita bagi nama Tuhan, tapi tidak sama sekali menundukkan kepala mereka. Tidak menundukkan kepala mereka. Dengan berani mereka menantang maut hanya demi kebenaran. Kenapa? Karena mereka mengenal Tuhan. Kenapa zaman sekarang banyak orang Kristen tidak berani memegang kebenaran, lebih suka kompromi dari kebenaran? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Makanya kalau dibilang ada pendeta A, pendeta B, pengkhotbah A, pengkhotbah B yang mengatakan, oh tidak perlu belajar doktrin, mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau banyak hamba Tuhan yang mengatakan bahwa tak perlu kita keras-keras dalam doktrin, kita harus kompromi sana sini, yang bilang A, yang bilang B, yang bilang C, tidak masalah. Mereka tidak siap menderita bagi kebenaran. Dan kalau mereka tidak siap menderita bagi kebenaran, kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya kenal Tuhan yang kasih mereka kenikmatan dunia. Tapi Tuhan yang akan mengizinkan penderitaan dalam hidup, mereka tidak percaya. Mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi Rasul Paulus bilang, kalau kamu mengenal Tuhan, penderitaan pun yang kamu alami oleh karena kamu mengajarkan kebenaran, memegang kebenaran, bertindak sesuai dengan kebenaran, kamu tidak malu, kamu tidak merasa rendah, kamu merasa kamu adalah orang yang hebat. Ini bukan sombong rohani, tapi kamu tahu kamu berada di posisi yang benar. Beda namanya sombong rohani. Sombong rohani berarti mengagungkan diri sendiri, mengagungkan
kerohaniannya sendiri, enggak. Tapi dia sadar betul, aku di posisi yang benar. Aku di posisi yang benar. Baik, kita harus mencapai level itu. Setiap orang Kristen harus mencapai level itu. Ketika dia melakukan yang benar, orang bilang apapun, dia tidak peduli. Aku lakukan yang benar, aku tidak takut, aku tidak malu. Aku akan datang menghadap mereka dengan kepala yang diangkat, bukan yang tertunduk. Kembali bukan karena sombong rohani, tapi karena aku tahu aku benar. Makanya guru saya selalu mengatakan kepada kami, kalau kalian hamba Tuhan dan kalian mengajarkan firman Tuhan, kalian harus bilang, harus berani bilang, ini yang benar. Dan tidak mudah untuk melakukan itu. Karena ketika kamu sudah mulai bilang ini yang benar, kita semua tahu apa yang akan terjadi dalam dunia ini. Semua orang akan bilang, wah dia merasa diri benar sendiri. Wah dia adalah orang paling benar. Istilah-istilah yang digunakan sekarang adalah, oh para pemegang kunci sorga. Oh para penyeleksi, masyarakat sorga. Siapa yang boleh masuk sorga, yang tidak masuk sorga, dia itu. Itu cara mereka untuk menghina kita. Kalau kita bilang hanya ini yang benar. Makanya kemarin ada satu akun yang nama akunnya adalah kabar baik. Tapi apa yang dia posting? Dia posting adalah seorang, saya tidak tahu siapa orang ini. Saya merasa seperti dia adalah seorang politikus. Tapi dia mungkin agama Kristen. Sehingga dia bilang begini, oh agama Kristen, Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia untuk mendirikan agama Kristen, dia bilang. Jadi sebenarnya orang Kristen tidak boleh mengatakan, atau orang Kristen sebaiknya tidak mengatakan bahwa hanya dia yang benar. Orang Kristen itu adalah ajaran yang salah. Kalau ada orang Kristen atau hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ajaran yang paling benar. Dan apa kata komen orang? Semua amin, 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 haleluya, puji Tuhan. Wah ini dia baru benar. Saya gatal jari saya komen. Akunmu kabar baik, tapi yang kau beritakan kabar buruk. Kabar buruk. Bagaimana mungkin orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun kamu bilang benar? Bagaimana mungkin kita yang memegang Injil ini harus bilang Yesus menyelamatkan kita dari surga, tapi kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga boleh ke surga? Bagaimana? Jadi apa gunanya Tuhan berikan kita Alkitab? Apa gunanya Tuhan Yesus capek-capek mati di atas kayu salib, menderita bagi kita, kalau tak percaya kepada Dia pun boleh ke surga? Dia tidak perlu datang kan? Tak perlu dia datang. Tak perlu dia menderita mati di atas kayu salib, tak perlu. Karena tak percaya kepada Dia pun bisa ke surga. Apalagi? Tapi manusia begitu mudah percaya dengan kebohongan ini. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Gereja zaman sekarang, apalagi di Indonesia, tidak ada yang mau belajar firman Tuhan. Dan tidak ada yang mau mengajarkan firman Tuhan. Apalagi doktrin seperti ini. Orang ngantuk belajar doktrin. Yang selalu bilang sama saya, kamu ajar doktrin. Orang tak mau dengar. Yang mau dengar saja. Belajar. Karena memang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus itu selalu minoritas. Selalu minoritas. Ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia, yang mengikut Dia itu minoritas. Minoritas. Makanya selalu ada bahasa istilahnya dalam sejarah gereja yang disebut sebagai remnant. Tahu remnant? Remnant artinya sisa. Dalam setiap generasi kita percaya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, itu disebut sebagai remnant. Sisa-sisa, hanya sebagian kecil. Bahkan dalam dunia yang sekarang katanya Kristen itu berjuta-juta, tapi berapa sebenarnya yang sungguh-sungguh percaya dan mengikut Tuhan? Mereka yang mau taat kepada firman Tuhan. Itulah buahnya, Tuhan bilang. Dari buahnya kamu tahu siapa Dia. Allah sudah menyatakan dirinya dalam dua hal, pernyataan umum dan pernyataan khusus. Nah, pernyataan umum ini atau pernyataan alamiah, nah itu tadi melalui ciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang menunjukkan dirinya melalui ciptaan. Lalu ada pernyataan Allah secara khusus.
Pernyataan Allah secara khusus adalah melalui firman. Dan di dalam dunia ini ketika Allah menyatakan dirinya dalam dunia, banyak orang yang tidak bisa menangkap kebenaran itu. Sehingga lahirlah istilah-istilah ini atau grup-grup orang ini yang percaya kepada Allah yang salah. Agnostikisme, agnostik berasal dari dua kata kembali a sama gnostik, yang artinya tidak tahu. Allah tidak dapat dikenal sama sekali. Allah itu ada, mereka percaya Allah itu ada. Tapi apakah kita bisa mengenal Allah? Mereka bilang kita tidak bisa mengenal Allah sama sekali. Lalu ada ateisme, tadi kita sudah lihat itu, Allah tidak ada. Lalu ada deisme. Apa itu deisme? Allah itu ada tetapi tidak peduli dengan ciptaan. Mereka percaya ketika Allah ciptakan dunia ini, setelah dia ciptakan dia pergi tidur. Dia tidak peduli lagi, terserahlah mau apa yang terjadi dalam dunia. Itu kepercayaan deisme. Ada humanisme. Dalam dunia sekarang kan yang diagung-agungkan adalah humanisme. Humanisme adalah manusia adalah Allah. Kerinduan, keinginan, perasaan manusia yang lebih utama, Allah terakhir. Materialisme, uang adalah Allah. Nah, lagu sekolah minggu kan, apa yang dicari orang, apa Johnson? Uang. Bukan Tuhan Yesus. Uang, tiap hari bangun pagi yang dipikirkan uang. Mau tidur yang dipikirkan uang. Mau apapun uang. Kita jangan cinta uang. Cintai Tuhan. Materialisme. Panteisme percaya bahwa segala sesuatu adalah Allah. Kadang-kadang panteisme dibilang bahwa Allah banyak kan, karena terambil dari kata panteisme. Pante artinya banyak, panta banyak. Jadi panteisme lebih detailnya atau lebih spesifiknya adalah bukan hanya sekedar banyak Allah, tetapi segala sesuatu adalah Allah. Makanya apapun disembah, pohon disembah, matahari disembah, bulan disembah, semuanya disembah, manusia pun disembah, binatang pun disembah. Itu panteisme. Binatang yang lebih rendah dari kita pun disembah. Dan itu hampir sama dengan politeisme. Allah ada banyak jumlahnya, banyak, lebih dari satu. Nah, ini adalah ajaran-ajaran yang kita lihat dalam dunia, yang kita harus waspadai. Karena terkadang mereka tidak menyebut diri mereka seperti ini, tetapi ajaran mereka mengajarkan hal-hal seperti ini. Pernyataan umum atau pengetahuan alamiah tidak dapat menyelamatkan. Oke, kita skip ini karena itu hanya menunjukkan kepada kita bahwa memang ketika kita melihat dunia ini atau ciptaan, kita bisa tahu bahwa ada yang menciptakan. Tapi siapa yang menciptakan? Nah, itu pribadi, identitas yang menciptakan itu tidak bisa kita lihat hanya dari dunia ini. Makanya kita harus memerlukan pernyataan khusus dari Allah. Kalau kita melihat katekismus besar Westminster di sini, pertanyaan kedua, bagaimanakah dapat terlihat bahwa Allah itu ada? Pencerahan akan kodrat di dalam diri manusia dan pekerjaan Allah menjelaskan dengan sederhana bahwa Allah itu ada. Tetapi firman-Nya dan Roh-Nya secara cukup dan efektif menyatakan dirinya kepada manusia demi keselamatan mereka. Jadi kita itu bisa mengenal Allah tidak cukup hanya melalui pernyataan alamiah atau pernyataan umum, tapi harus dengan pernyataan khusus. Nah, apa itu pernyataan khusus? Pertama, firman yang tertulis, pengetahuan yang benar atau yang menyelamatkan berasal dari pencerahan kitab suci. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12 dan kemudian Yohanes 20 ayat 31 dan 1 Yohanes 5 ayat 13. Mari kita lihat Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31. Saya bacakan bagian di sini, katakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Segala sesuatu di sini dicatat
cukup bagi kamu untuk kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi yang cukup untuk memberitahukan kepada kita tentang Allah adalah Alkitab. Menurut Calvin, Alkitab itu seperti sebuah kacamata. Alkitab menolong kita untuk melihat dengan jelas siapakah Allah yang sebenarnya. Kita yang pakai kacamata tahu ini kan. Kalau kita lepas kacamata kita, semuanya kabur, tak bisa kita baca. Tapi kalau kita sudah pakai kacamata kita, baru semuanya jelas. Jadi Calvin katakan Alkitab ini seperti sebuah kacamata. Kalau kita mau melihat Tuhan, kita lihat dari kacamata kita, kacamata Alkitab. Lalu firman hidup, tentu firman hidup adalah Tuhan Yesus sendiri. Pengetahuan yang sempurna tentang Allah Bapa hanya bisa diperoleh melalui Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 1. Katakan di sini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makanya Tuhan Yesus juga bilang, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Ini Tuhan Yesus katakan. Makanya kalau orang bilang, oh Yesus tidak pernah bilang dia adalah Allah. Selalu dibilang sama kita kan, orang-orang yang tidak mau percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah bilang bahwa dia adalah Allah. Tuhan Yesus tidak pernah bilang bahwa dia adalah Allah. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Apa lagi? Banyak cara untuk menyatakan identitas seseorang kan? Tidak mesti harus kata per kata. Seperti Presiden Jokowi. Banyak cara untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden. Kadang kita sebut Presiden Jokowi. Kadang kita bilang RI1 kan? RI1. Kadang bilang Panglima tertinggi. Semua tertuju kepada dia adalah seorang presiden. Ini tidak mesti Pak Jokowi pergi kemana-mana dan bilang aku adalah presiden, baru kita percaya bahwa dia adalah presiden. Fakta bahwa dia dikelilingi oleh Pak Pampres saja kita tahu, oh ini presiden ini. Enggak perlu dia bilang dia adalah presiden. Hanya itu adalah semuanya argumentasi kekanak-kanakan. Namun banyak orang Kristen juga iya. Kemarin saya lupa ingat, kayaknya Ibu Murni yang ceritakan sama saya ada satu video ya, orang yang katanya Kristen, lalu ketika ada orang yang dari Kristen ke menjadi murtad ya, lalu dia bilang bahwa sama sekali tidak ada dalam Alkitab bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Orang percaya dengan hal-hal seperti ini karena mereka tidak tahu Alkitab mereka. Orang Kristen pun tertipu. Tuhan bilang jangan tertipu. Aku sudah berikan kepada kalian Alkitab dan aku sudah menceritakan siapa aku kepada kalian. Dan apa yang diceritakan mengenai aku, itu adalah Allah. Dalam Tuhan Yesus kita mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Allah Roh Kudus harus terlebih dahulu menyinari hati dan pikiran seorang yang berdosa sebelum terdapat pengetahuan yang nyata tentang firman yang tertulis dan penerimaan yang benar akan firman hidup. Nah, kita membaca Yohanes pasal 16. Ketika kita bilang apakah seseorang bisa mengenal Allah? Ya, melalui Tuhan Yesus. Ya, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Kalau kita membaca Yohanes 16, kita lihat ayat 8. Katakan di sini, dan kalau ia datang, ia di sini adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Mengapa begitu banyak orang tidak tahu dan tidak mengerti Alkitab? Karena tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bekerja dalam dirinya untuk memampukan dia mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Oke, jadi itu hal-hal yang bisa kita lihat bagaimana cara kita bisa mengenal Allah. Lalu pernyataan Allah yang dituliskan dalam Alkitab. Kalau kita bertanya-tanya bagaimana Allah memberikan kepada kita firman-Nya, itu yang kita sebut sebagai progressive revelation, atau pernyataan Allah yang bertahap, perlahan-lahan dia nyatakan. Makanya penulis Alkitab itu banyak. Dari kitab Kejadian sampai 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ditulis oleh Musa. Baru setelah itu ditulis oleh Yosua. Lalu setelah itu ditulis oleh Samuel.
lalu terus ditulis oleh nabi-nabi sampai kepada para rasul. Perlahan-lahan Allah menyatakan dirinya kepada kita. Sampailah Alkitab yang sempurna, yaitu ke-66 kitab. Dan ke-66 kitab ini yang sekarang ini kita pegang adalah sumber bagi kita untuk mengerti tentang Tuhan. Saya rasa kita cukup sampai di sini di malam ini. Minggu depan kita akan melihat lebih dalam mengenai Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.